Makanya orang itu wajib mempelajari ilmu fikih ketika dia akan ibadah. Apa? Sholat. Dia wajib belajar ilmu fikih tentang sholat. Ya, puasa. Wajib belajar ilmu fikih tentang puasa. Kalau dia mau haji, wajib belajar fikih. Ya, tentang haji. Memandikan mayit, segala macam itu ada di ilmu fikih. Jangan sampai kita tidak mengerti. Kenapa? Karena di Indonesia ya, kalau bagi orang Jakarta atau Bogor ya belum pernah atau udah ada satu atau dua orang yang sudah melaksanakan apa itu? Contohnya sholat sunnah istisqa, yaitu sholat meminta hujan. Ya, biasanya kalau di Jakarta karena air meluap atau ada yang dikatakan kalau bahasa kita pam, ya maka sudah tidak lagi atau orang jarang yang mengadakan sholat sunnah istisqa. Ya, atau orang yang mau pergi haji aja yang kebiasaan sholat musafir. Nah, kita kebanyakan pulang kampung pulang aja, tidak sholat musafir gitu ya. Itu hukum-hukumnya dalam fikih. Jadi kaidahnya itu jelas, ada 5 ditambah 2. Jadi kalau orang yang ibadah sholat dia berpandu kepada akidah atau tauhid, sesat. Paham? Jadi orang sholat memakai tauhid, sesat. Tidak boleh berpaham akidah. Kenapa? Karena nanti dia tidak memperhatikan yang namanya, kalau bahasa yang enaknya itu, mana yang haram, mana yang sah. Contohnya apa? Dia tidak kencing, ya tetapi dalam hal ini dia kentut. Allah juga maha tahu. Seperti itu. Berarti dia itu ya tadi ya. Kalau di dalam ibadah fikihnya ketika dia sholat harus menggunakan akidah tauhid. Tapi dalam sholat berhukum tidak boleh hukum akidah. Ingat itu ya. Misalnya bapak itu celananya kena kotoran, ya entah ya yang namanya kotoran manusia atau binatang, hewan. Begitu bapak sholat darurat, Allah itu maha tahu, gitu ya, tidak boleh yang demikian ya. Itu namanya berpaham akidah. Harus berpaham yang namanya fikih. Di dalam fikih itu ada 3 najis. Najis mukhaffafah, najis mutawasithah, najis mughallazah. Dalam hal ini kita harus mengerti ya, dalam mendirikan sholat yang dikatakan dia harus menyempurnakan wudhunya. Allah juga maha tahu, nggak pakai ini juga aduh ya, itu yang hancur, yang rusak. Makanya dikatakan mardudatun la tuqbalu, tidak diterima ibadah orang yang sholat atau ibadah seseorang yang tidak memiliki ilmunya, gitu ya. Maka di dalam hal ini kita contoh ya, kita berpaham akidah bahwa Allah maha mengerti, Allah maha tahu, Allah maha melihat. Ya yang penting kita ini ya niatnya misalnya ya. Tidak. Kenapa tidak? Karena dalam hal ini ada panduannya dalam sholat itu fikihnya. Ya. Jadi kalau orang yang sholatnya eling atau zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itu bukan sholat. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu jangan main-main kalau masalah urusan-urusan fikih, ya. Nggak boleh kita itu menyamaratakan, ya. Makanya dalam hal ini apapun hal yang di dalam fikih itu haram, tetap kita bilang haram, ya. Dalam hal ini